Cara, pria itu segera menulis surat perjanjian dan memberikannya kepada saudaranya yang bodoh. Keesokan harinya, mereka berdua pergi ke kota tua untuk menanyakan harga teko. Hasilnya, dia diejek oleh pemilik toko. Jika kamu ingin menjualnya, dengan harga 150, aku akan membelinya. 150. Pria itu mengatakan agar dia melihat dengan lebih teliti. Tidak disangka pemilik toko mengatakan bahwa meskipun dilihat 100 kali, itu masih sampah. Kemudian langsung dilempar kembali. Pria itu mengatakan bahwa dia benar-benar buta, siap mencari barang berikutnya. Saat ini pemilik toko masih belum meyakinkan. Undang semua orang untuk melihat, tetapi semua penggemar barang antik mengeluh. Ini adalah sesuatu yang tidak berguna. Orang tua terkemuka di dunia barang antik datang ke sini setelah mendengar kabar. Maksimal 200 dong untuk membelinya. Jika tidak, tambahkan 20 ke harga pemiliknya. Jualkan kepada saya teko tembaga ini, bagaimana? Larangan untuk, sebaiknya Anda mengembalikannya kepada saya. Jika tidak, jual saja. Jika begitu, maka kamu harus tetap menyimpannya. Sudahkah anak kecil ini tahu siapa yang tidak punya mata? Bukan begitu. Pada saat ini, pada dasarnya tidak ada tempat yang berharga. Segera tanya kepada pria itu apakah dia bisa menunjukkan kepada Anda atau tidak. Jadi mengganggu Huang Lao. Bahkan Huang tua pun tertarik. Apakah ini benar-benar harta karun? Tapi itu hanya teko biasa dari era Republik Tiongkok. Ini adalah barang asli. Tapi ini hanyalah ketel biasa pada periode Republik Tiongkok. Tidak dihitung sebagai harta karun. Bahkan Huang Lao juga tertarik. Huang Lao adalah orang yang berani menentukan harta karun terkenal di Giangtan. Bahkan dia juga mengatakan begitu. Apakah kamu masih ada yang tidak puas? Tidak mungkin. Tidak mungkin sama sekali. Masih belum mungkin. Di sini pasti ada masalah. Anak kecil sudah dengar belum? Saya pasti tidak bisa salah ingat. Tapi masalahnya sebenarnya ada di mana? Teko tembaga ini terlihat biasa saja. Sebenarnya ada rahasia. Jadi kamu bilang masalahnya ada di mana? Ternyata begitu. Saya ingat sekarang, apakah Huang Lao tahu cara untuk melepas dasar teko tembaga ini? Maksudmu ada rahasia di bawah teko tembaga ini? Benar, saya hanya tidak tahu cara mengeluarkannya. Biarkan Lao Pu mencoba. Jadi, mengganggu Huang Lao, tolong angkat meja ini ke sini untuk saya. Teko tembaga bekas, jika benar-benar mekar, harganya hanya seperti ini. Sungguh tidak tahu apa yang sedang kamu pertahankan. Iya, bukan begitukah? Jadi, buka matamu yang besar itu. Lihat dengan jelas. Ini adalah, ternyata ini adalah sebuah teko tembaga dari zaman langit. Temanmu pasti yakin ini adalah harta karun. Pasti kamu sudah menemukannya sejak lama, bukan? Perasaan itu hanya perasaan. Tuan pemilik ini, tidak tahu apakah Anda melihat dengan jelas. Apakah ini milik saya di sini dianggap sebagai harta karun? Kamu, ini hanya sebuah teko tembaga biasa dari zaman langit. Itu adalah bagian tulisan di bagian bawah. Tidak, Anda salah bicara. Teko ini dibuat dengan teliti, teknik ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Jika Lao Pu Doan tidak salah, ini pasti adalah sebuah barang kerajaan dari zaman Tang yang legendaris. Dikeluarkan dari istana itu, teko tembaga dari zaman langit. Dan masih menjadi milik keluarga kerajaan, meskipun tidak terkenal. Setidaknya nilainya juga mencapai puluhan ribu. Ratusan ribu orang meremehkan siapa? Teman ini, saya bayar 100 ribu. Jika kamu siap menjual, saya akan membayar sekarang. 100 ribu, 100 ribu. Ini dihitung sebagai apa? Apakah ada harga yang lebih tinggi? Apakah ada yang lebih tinggi? Lao Fu membayar tambahan 30 ribu, total 130 ribu. 130 ribu, 130 ribu. Apakah kakek ini benar-benar berharga seperti itu? Tidak masalah. Hanya masalah waktu, tapi tidak terlalu penting. 2 tahun lagi akan lebih berharga. 130 ribu. Ini juga terlalu mahal. Jika Huang Lao sudah berbicara, biarkan Huang Lao melakukannya. Baik, terima kasih kepada semua orang. 130 ribu, Anda beruntung. Benar, besok akan ada konferensi penilaian barang berharga di Giangtan. Apakah Anda tertarik? Konferensi penilaian barang berharga. Truong Teng adalah lukisan yang Anda minati. Lelang dimulai dari 60 juta di konferensi penilaian barang berharga. Mengapa lukisan ini tiba-tiba mahal? Sudah dikonfirmasi. Lukisan ini baru ditemukan pada tahun 1998. Tersembunyi dalam koleksi lukisan rahasia Kaisar Huang Tong dari dinasti Ming. Diperkirakan telah meningkat 100 kali lipat. Jika saya bisa mendapatkan lukisan itu, biaya pengobatan Din tidak akan menjadi masalah lagi. Pasti Huang Laoong adalah konferensi penilaian barang berharga. Tentu saja, Huang Gia kami juga merupakan salah satu dari para penyelenggara. Huang Gia.
Huang Tinsin, jika kamu datang besok, cukup sebutkan nama Lao Pu. Lao Pu juga memiliki permintaan. Izinkan saya pergi duluan. 130.000. Anfin, ini adalah 130.000. Kita mendapatkan keberuntungan. Baiklah, ini bukan apa-apa. Pertemuan penilaian gudang surat kabar besok. Baru saat kita menjadi diri sejati kita. Asosiasi penilaian gudang surat kabar. Apa artinya? Karena di sana mungkin ada barang langka di dunia. Tiu ceritakan kepada ibu. Apa yang kamu lakukan di sekolah hari ini? Sudah pulang ya? Wah, banyak makanan enak. Apa yang ingin kamu makan? Saya memberi Anda sejumlah uang seperti itu. Lalu dari manakah meja makan ini berasal? Din Enhi, hari ini Anda mendapat untung kecil. Keuntungan kecil. Saya melihat Anda berjudi lagi, bukan? Din Enhi, duduklah. Selagi masih panas, cepat makan. Pergilah. Saya benar-benar tidak bertaruh kali ini. Mari kita lihat. Ada 130.000. Berjudi tidak bisa menghasilkan banyak uang, bukan? 130.000. Lihat, buku tabungan ini milikmu. Truong Vien, kamu harus punya level ketika kamu menipu orang. 130.000, 130.000. Aku berkata padamu, apakah Anda mengatakan ini yang Anda cari? Dengarkan aku, jangan sentuh aku, makanannya dingin. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Kelahiran, apakah Anda mencoba menjual saya dan anak saya? Din, jangan seperti itu. Mama. Tidak masalah. Katakanlah, kamu berutang pada pemberi pinjaman yang memberikan bunga tinggi itu. Kapan kamu akan datang menjemput kami? Kamu benar-benar tidak akan meminjam dengan bunga tinggi. Aku tidak meminjam dengan bunga tinggi. Bagaimana bisa mendapatkan banyak uang dengan meminjam dengan bunga tinggi? Itu adalah omong kosong. Apakah kamu masih ingat Raubeng? Sebuah teko tembaga, bukan? Aku telah menjualnya dan mendapatkan banyak uang. Sebuah teko air tembaga. Bagaimana bisa dijual dengan harga yang begitu tinggi? Barang antik bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Sudah lewat tangan dan dijual. Jika tidak percaya, tanyakan pada Traubeng. Traubeng adalah orang yang sejak kecil memakai celana yang sama denganmu. Bagaimana dia bisa tidak membantumu berbicara dengan baik? Tin Enhi, besok aku masih harus pergi ke konferensi penilaian barang berharga. Jika kamu tidak percaya, ikutlah denganku besok. Konferensi penilaian barang berharga. Kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu tentang konferensi penilaian barang berharga itu? Acara itu diselenggarakan di rumah teman sekolah lama kamu, Trau Man Man. Apakah kamu tahu lebih banyak daripada para ahli itu? Bagaimana kamu bisa mengerti hal-hal seperti itu? Tin Enhi, percayalah padaku sekali lagi. Jika kamu benar-benar tidak percaya, pergilah besok dengan aku. Baik, sebenarnya pada saat itu kita akan tahu segera. Besok saya akan pergi untuk melihat apakah itu nyata atau palsu. Kakak ipar, kali ini Vin benar-benar tidak menipu kakak. Jumlah uang itu, sebenarnya kami telah menjual teko tembaga itu. Apakah kali ini dia tidak menipu saya? Kalian berdua adalah orang yang memakai celana yang sama saat dewasa. Jangan jelaskan lagi. Bukan, kakak ipar. Tindin, kali ini dia akan membuktikannya padaku. Kamu sudah berubah. Semoga begitu. Sekarang apakah semua orang bisa mengikuti konferensi penilaian barang berharga? Chow Man Man. Tran Din. Mendengar teman-teman mengatakan kamu menikah dengan seorang pecandu judi. Awalnya saya tidak percaya, tidak menyangka itu adalah kenyataan. Saya mendengar Man Man ada orang-orang pecandu judi yang rendah. Bahkan istrinya juga memberikannya. Teman lama seperti kamu bukan? Bisakah kamu berbicara dengan sedikit rasa hormat? Apa hubungannya perjudian saya dengan Anda? Tentu saja ada hubungannya. Saya adalah bagian dari panitia pameran ini. Lalu apa? Lalu apa maksudmu? Tentu saja 13 orang itu sudah pergi. Dari mana Anda mendapatkan dasar untuk mengusir kami? Berdasarkan apa, kan? Andalkan saya sebagai penyelenggara. Saya benar-benar meragukannya. 3 penjudi yang tidak berguna. Ada tujuan yang tidak jelas datang ke sini. Oleh karena itu, demi keamanan pameran, saya berhak menyuruh 3 orang itu pergi. Bukan berarti rumahmu punya banyak uang. Jangan sampai Anda melampiaskan kemarahan Anda pada orang lain. Siapa itu? Buang 3 barang sampah ini keluar untuk saya. Baiklah, tunggu sebentar, apa yang akan kamu lakukan? Mau menganiaya orang? Aku berkata padamu, saya juga mengenal pihak penyelenggara mereka. Pameran hari ini diselenggarakan oleh keluarga kaya. Huang Dia memimpin kerjasama dengan keluarga bangsawan kami untuk menyelenggarakan ini. Untuk bertukar informasi tentang karya seni berharga di seluruh dunia. Tidak semua orang berhak datang ke sini. Juga merupakan golongan kelas atas. Tapi kamu, seorang pecandu judi,
Kamu bicara dengan saya dengan sikap apa? Jadi jika Huang Gia yang mengundang kami ke sini, bagaimana? Huang Gia tetap menjadi bintang terang di dunia barang antik. Kalau bicara tentang keluarga lain, biarkan saja. Kamu benar-benar tidak tahu diri, mengganggu Huang Ra, kamu orang yang busuk. Apakah pantas? Pergi, kamu jauh, jangan banyak bicara dengan mereka. Langsung telepon orang tua itu, orang tua yang pergi kemarin. Kamu jangan membuat keributan lagi, ya. An Chao, nama ini, bukan benar-benar memiliki informasi kontak dengan orang dari Huang Ra, kan? Tidak mungkin, bagaimanapun juga, keluarga Huang tetap menjadi bintang terang di satu bidang. Bagaimana mungkin bisa akrab dengan seorang pecandu judi yang buruk seperti ini? Baiklah, kalian berdua jangan lagi berpura-pura putus di sini. Jika kalian ingin menelepon, telepon saja. Jika kalian benar-benar bisa memanggil Huang ke sini, Lao Su akan berdiri di atas pisang dan makan kotoran. Ini yang kamu katakan, aku mengatakannya. Diam-diam, mari kita pulang. Bisakah kamu percaya padaku sekali lagi? Percayalah padaku sekali lagi. Benar sekali, kakak ipar, tolong percaya padaku lagi. Diam-diam. Halo Huang Lao, kami sudah di sini, tetapi ada orang yang menghalangi kami, tidak membiarkan kami masuk. Kamu berperan seolah-olah itu nyata. Jika tidak tahu, akan mengira itu nyata. Benar atau tidak, tunggu sebentar lagi akan tahu. Tunggu, aku tidak bisa menunggu lagi. Lepaskan dia keluar, berhenti semua untukku. Memang Huang Lao, seorang pecandu judi yang buruk seperti ini bisa. Tolak dia keluar, berhenti semua untukku. Benar-benar Huang Lao, semua orang, begitu jahat, apa yang kalian semua ingin lakukan? Trung teman, apa yang sedang terjadi? Beginilah Huang La. Ya, teman-teman saya semua mengatakan begitu, dia telah berjudi hingga rumahnya hancur. Dia bilang lihat apakah orang ini bisa membawanya masuk. Apakah teman Anda benar-benar punya masalah ini? Dulu masih muda jadi ceroboh, jadi membuat banyak kesalahan. Tidak apa-apa, orang muda membuat kesalahan itu wajar, yang penting tahu untuk berbalik. Tin Din, sekarang saya benar-benar tahu bahwa segala sesuatu yang saya lakukan sebelumnya sangat kacau. Mari kita tidak bicara tentang ini lagi. Mari kita masuk, orang-orang kecil yang cerdik. Tunggu sebentar untuk saya. Teman Anda, karya-karya dalam pameran ini, sebagian besar ditulis oleh penulis dari dinasti Ming. Di antaranya ada banyak barang unik dalam dunia koleksi. Lihatlah dengan seksama, ada karya yang menarik perhatianmu. Hei Huang Lao, tempat kita ini apakah ada sebuah lukisan yang disebut Huang Gia Santuito? Sepertinya ada sebuah gambar seperti itu. Mari kita masuk dan melihat. Ayo, silakan. Apakah semua yang dia katakan adalah benar? Ini adalah lukisan senilai 6.000 juta. Lukisan dalam lukisan dari dinasti Kenkon. Sepertinya Anda sangat menyukai lukisan ini. Benar. Bagaimana cara menjual lukisan ini? Lukisan ini cukup istimewa. Menurut penjual lukisan, lukisan ini memiliki puisi dari Duong dan seorang penyair besar pada masa dinasti Ming. Namun, belum ada yang memahami isi puisi ini. Oleh karena itu, harga awal untuk lukisan ini cukup tinggi. Harganya adalah 50 juta. Ini hanya rumor saja. Belum ada yang memverifikasi. Jika ini hanya trik untuk meningkatkan harga karya seni ini, kamu akan mengalami kerugian besar. Tidak apa-apa, Huang Lao. Aku suka perasaan yang tidak dapat ditebak ini. Bungkus itu untukku. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Tunggu saja. Saya juga ingin memiliki lukisan ini. Apakah kamu sengaja menyebabkan masalah? Bagaimana bisa dianggap sengaja mencari masalah? Lukisan ini dipajang untuk dijual. Dia bisa membelinya, mengapa saya tidak bisa membelinya? Benar, hentikan kekerasan. Bagaimana orang yang kecanduan judi ini bisa membelinya, sedangkan kami yang kaya tidak bisa membelinya? Lihatlah dia, saya akan membayar 10 juta lagi. Oh, darah itu mengikuti dia, saya tambahkan 10 juta, 30 juta, tak terbatas, ingin berduel dengan saya, bukan? Saya tambahkan 50 juta lagi, totalnya 100 juta. Oh, 50 juta ya, pemilik turn memang murah hati. Jangan sombong, mengapa penjudi takut? Kamu tetaplah seperti itu. Lukisan ini tidak memiliki banyak nilai. Selain itu, ini bukan keluarga terkenal di Giangtan. Di rumah ada beberapa tambang, jika dibandingkan dengan kemampuan keuangan. Bahkan keluarga Huang kami merasa kalah. Dengan jumlah uang yang sedikit yang kita miliki sekarang, saya merasa tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk bersaing. Tetapi jika kesempatan ini terlewatkan, jika ingin mengumpulkan lebih banyak kekayaan, maka penyakit Tintin tidak akan terobati lagi. An Chao, lukisan ini adalah yang kamu jual. Jika uang ini tidak cukup, kamu akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk membelinya. Jadi kita tidak akan membuang uang begitu saja. Membuang uang begitu saja. Jadi begini, anak kecil,
lukisan ini akan kamu tambahkan 10 juta lagi. Saya akan mengabaikan harga yang keras dan memberikannya kepada kamu. Bagaimana, kamu masih tetap seperti itu? Lukisan ini hanya seharga 50 juta, sekarang menjadi 2 kali lipat. Kami tidak membutuhkannya lagi. Lebih dari 100.000, sejujurnya, tidak sepadan. Sejauh ini, lebih dari 100 juta sudah cukup untuk kita membeli rumah di Dantan. Meskipun kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu juga harus memikirkan anak kecil. Ini dia, 500.000, Anda hanya perlu menambahkan 500.000 lagi. Begini saja, maka saya akan menambahkan 500.000 lagi. Jika lukisan ini sudah disukai seperti itu, jadi aku akan memberimu semua cinta ini. Apakah Tuan ingin melanjutkan transaksi atau sekarang? Silakan pergi sekarang, Tuan, ini adalah tiket Anda. Terima kasih. Harganya 2 kali lipat, pergi beli barang yang tidak berguna ini. Lukisan ini adalah milik Anda. Baik, kamu hanya tahu ini adalah lukisan pemandangan alam. Jika ada lukisan yang lebih berharga tersembunyi di dalam lukisan ini, bagaimana? Nak, biarkan saya memberitahumu kebenaran. Lukisan yang rusak ini dijual oleh keluarga Tern saya. Apa yang berharga di dalam lukisan ini? Ketika dia keluar, saya tidak yakin. Apakah ini tempat yang ingin Anda rebut? Sejujurnya, itu bukan puisi yang berarti apapun, hanya sekadar sebuah lagu. Hanya puisi buruk dari seorang penyair biasa. Saya tidak mengerti ini. Hai teman, saya sudah memberitahu Anda sejak lama. Bagaimana jika saya mengatakan, jika ada rahasia yang lebih berharga dalam lukisan ini, apa yang akan terjadi? Orang bodoh itu membeli sebuah teko pecah dengan harga 200 dong. Pria itu melihat sekilas dan tahu harganya hanya 6 juta. Dia segera meminta saudaranya untuk memberikannya kepadanya.